Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 tertulis, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah makan bersama, seorang bapak berkata bahwa ia kenyang berdosa. Orang-orang di sampingnya tertawa. Kesannya memang perkataannya itu lucu. Tapi apa yang ia ucapkan punya makna yang perlu kita perhatikan. Tuhan sudah memberikan aturan dan juga hikmat kepada setiap kita untuk mengerti makanan apa yang baik untuk dimakan dan bagaimana seharusnya kita makan dengan cara yang baik, yang tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sebagian dari bangsa Israel mati di padang gurun ketika mereka dipimpin Musa, sesaat setelah mereka makan daging burung puyuh, karena mereka terlalu rakus. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kita makan dan apa yang kita makan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 tertulis, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Ibadah bukan hanya dalam gedung gereja tiap hari Minggu, tapi ibadah itu setiap hari. Ibadah adalah tentang bagaimana hidup kita ini memuliakan Tuhan. Kita perhatikan dalam ayat ini, dinyatakan bahwa kalau kita makan atau minum atau melakukan hal-hal lain, entah itu pekerjaan, usaha, dan berbagai aktivitas lainnya sehari-hari, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Secara khusus ayat ini menyatakan bahwa kalau kita makan, makanlah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya makan untuk kemuliaan Tuhan? Yaitu makan dengan penguasaan diri, kendalikan hawa nafsu kita. Jangan rakus, jangan sampai kita berlebihan dalam memakan makanan dan tidak terkendali. Di samping itu, makanlah dengan memakai hikmat. Jangan biarkan tubuh kita dimasuki dengan makanan yang tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Mungkin rasanya enak, tapi sifatnya merusak ataupun dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Kita harus makan makanan yang baik untuk kesehatan kita, supaya kita dapat terus memakai hidup kita untuk melayani Tuhan tanpa halangan. Dan makanlah dengan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau karena kita makan sesuatu, maka iman orang lain menjadi lemah, lebih baik jangan makan itu. Adalah lebih baik bagi kita untuk makan sesuatu dengan menjadi berkat dan kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan kehidupan makan kita sebagai suatu ibadah kepada Tuhan. Setiap hari kita minimal makan 2 kali atau 3 kali. Dan jadikanlah itu sebagai ibadah kita yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Satu hal lagi, makanlah dengan mengingat orang-orang yang berkekurangan. Berbagilah dengan mereka kepada siapa kita bisa membagikan, sehingga nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan lewat perbuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Bagaimana kami harus muliakan Tuhan dalam makan kami. Ketika kami makan, kami mau agar apa yang kami lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan. Tuntun kami selalu ya Bapa. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam sikap kami sehari-hari, khususnya dalam hal makan. Terima kasih untuk hikmat firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kami terima hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.